itu sekitar tahun 2013. Ya, di mana pemerintah mulai menggalakkan dilakukannya literasi keuangan pada saat itu. Contohnya kalau tadi si Mas Petani ya, Si Pak. Mas Petani. Itu satu orang bisa beli maksimal 5 kartu atau 5 polis. Ya. Makanya terus klaimnya gimana? Ya double. Jadi kalau punya 5 kartu 17 juta kali 5. 5-5-nya tuh Bu ya? Betul. 3 tahun sampai dengan 25 tahun tapi belum bekerja. Preminya Pak, Preminya berapa Bu? 10.000. Wah, itu seharga saya beli cilok itu. 1 tahun. Selamat datang di podcast Ngolam, ngobrol lebih dalam bersama saya, Rico Sianipar. Bapak Ibu semuanya, kali ini saya mau berbicara tentang kelas pekerja di Indonesia. Kelas pekerja Indonesia itu sangat banyak diliputi oleh kelas informal ataupun non-formal. Kelas informal itu rata-rata seperti ada ART, ada driver, security, dan kelas-kelas lainnya yang berpenghasilan rendah. Dan menurut data BPS, ada 77,9 juta orang yang bekerja di sektor informal. Bahkan sekarang sudah lebih naik lagi, menjadi dari 77,68 menjadi 77,9 juta. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah perlindungan kepada sektor informal agar mereka tetap merasa terlindungi. Dengan adanya apa? Asuransi pastinya. Dan asuransi ini sudah didesain oleh pemerintah yang bernama asuransi mikro. Nah, untuk lebih tahu lebih dalam tentang asuransi mikro itu apa, di sebelah saya sudah ada narasumber dari ahlinya, yaitu Kepala Divisi Agency Network Development dan sekaligus Product Officer Asuransi Simas Mikro, ada Ibu Syani. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Luar biasa Bu ya? Ya. Puji Tuhan. Iya, Bu Syani, sebelum kita ngobrol tentang asuransi Simas Mikro itu apa, yang ingin saya tahu Bu, kira-kira memangnya di salah satu media kan sudah banyak nih Bu berita kalau misalkan ART ataupun kelas-kelas informal lainnya yang tadi saya info, itu banyak yang tidak mendapatkan perlindungan. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal itu? Ya, betul sekali ya. Iya. Kita sebutnya untuk beberapa profesi tadi asisten rumah tangga atau juga mungkin penjaga toko atau juga pengemudi, driver pribadi segala macam itu sebagai pekerja sektor non formal ya atau informal. Itu banyak sekali yang nggak punya perlindungan, apalagi perlindungan asuransi. Mungkin mereka terlalu fokus kali ya buat bekerja. Betul. Jadi perlindungan diri sendirinya juga kurang diperhatikan. Padahal sebenarnya mereka mampu loh. Iya. Kalau terkait perlindungan asuransi tentunya ada premi yang harus dibayarkan dan itu mereka mampu. Cuman pemahaman mereka atau manfaat apa sih yang diperoleh dari asuransi atau perlindungan asuransi untuk dirinya sendiri itu yang mungkin belum mereka pahami dengan baik ya. Jadi perlindungan untuk diri mereka sendiri juga masih kurang. Iya betul, dan juga kan Indonesia ini kan merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan jumlah hampir 250 juta. Betul. Dan yang saya dapat bahwa Indonesia itu merupakan salah satu ekonomi dari UMKM Bu, yang berarti UMKM itu berasal dari sektor informal. Nah, seharusnya kan justru sektor informal ini yang mendapatkan aset perlindungan ya Bu, karena ini banyak memberikan dampak ekonomi kan buat bangsa kita Bu ya. Iya. Jadi perlu ada namanya asuransi ya Bu ya, asuransi. Nah, kira-kira yang tadi saya bahas di depan, asuransi mikro itu seperti apa sih Bu memangnya Bu? Ya, jadi asuransi mikro ini sendiri memang baru dicanangkan ya oleh pemerintah sendiri itu sekitar tahun 2013. Ya, di mana pemerintah mulai menggalakkan dilakukannya literasi keuangan pada saat itu. Nah, literasi keuangan mulai dicanangkan, mulai banyak dilakukan baik oleh pemerintah sendiri ataupun oleh para industri ya. Waktu itu pemerintah juga memang mendorong para pelaku usaha atau industri. Di sini ada perusahaan-perusahaan asuransi untuk ikut serta dalam program literasi keuangan itu sendiri. Yang artinya kita mensosialisasikan kan kepada masyarakat dan saat itu memang difokuskan atau ditargetkan literasi keuangan itu diberikan kepada masyarakat di sektor tadi non formal atau masyarakat dengan pendapatan ekonomi menengah ke bawah. Ke bawah ya Bu ya. Ya.
Nah, dengan dilakukannya kegiatan literasi keuangan, ini kan kita juga harus menyiapkan kan. Terus Iya. kalau semua masyarakatnya udah Siap nih Bu ya? udah siap nih, oh udah tahu manfaat Iya. asuransi itu Heeh, apa. heeh. Terus produknya mana gitu kan. Iya, Nah, betul. pemerintah pun juga mulai mendorong para pelaku industri untuk menyiapkan nih Oke. produk asuransi mikro yang sesuai dengan tadi target market kita adalah masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah atau juga dengan sektor pekerja-pekerja tadi yang Iya. ada di sektor informal. Iya. Dengan karakteristik yang bagaimana nih asuransi yang bisa ditujukan untuk mereka. Nah, pemerintah mulai membuat tuh kayak kasih kisi-kisi ya. Iya. Produk asuransinya harus yang tadi sederhana. Fitur asuransinya. Iya. Jangan yang terlalu yang ribet ya Bu ya. jangan terlalu yang ribet gitu kan atau banyak banget. Betul. Jaminannya jadi masyarakat sendiri jadi bikin bingung. Karena kalau kata orang di atas langit bukan langit Bu, di atas langit ada netizen Betul. katanya. Nah, kemudian juga pemerintah kasih lagi selain tadi sederhana, kemudian mudah didapat ya, artinya masyarakat yaitu tadi bisa beli dengan mudah beli di mana-mana, bahkan sampai ke pelosok-pelosok juga produknya tersedia. Oh, jadi sampai pelosok Indonesia tuh bisa dapat ya Bu ya? Ya, itu pemerintah arahkan seperti itu. Kemudian ada lagi karakteristiknya ekonomis. Ekonomis itu apa? Ekonomis itu preminya terjangkau. Betul. Atau sesuai dengan daya beli, yaitu tadi masyarakat yang ada di sektor non formal atau dengan penghasilan menengah ke bawah. Kemudian yang terakhir itu pemerintah memberikan karakteristik bahwa produk asuransi mikro yang dijual itu harus segera. Segera ini kaitannya dengan pembayaran klaim. Kadang kan kalau asuransi yang kita kenal, yang pada umumnya, yang kita nyebutnya asuransi konvensional ya. Formulirnya banyak. Terus klaimnya juga, formulir banyak banget yang harus dilengkapi ya Bu. Ya kan, bahkan segala macam deh banyak. Nah, ini pemerintah mensyaratkan untuk asuransi mikro, dokumen klaimnya itu dibatasin. Nggak boleh lebih dari 4 macam dokumen loh. Oh, jadi memang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya Bu ya untuk dokumen klaim? Betul, jadi maksimal hanya 4 jenis dokumen klaim saja. Kemudian pembayaran pun harus segera. Jadi begitu dokumen lengkap juga diwajibkan dibayar dalam waktu 14 hari kalender atau 14 hari kalender. Itu sudah harus dibayar. Jadi kurang lebih karakteristik produk asuransi mikro itu sudah ditentukan oleh pemerintah sedemikian rupa ya. Jadi terjangkau. Jadi singkatannya SMAS ya Bu ya? SMAS ya Bu ya? Betul. Jadi asuransi mikro ini memang diperuntukkan untuk kelas-kelas informal yang memang ini sangat mudah, sederhana dan ekonomis dan segera ya Bu ya? Betul. Jadi sama sekali tidak ada namanya yang memperibetkan ataupun hal yang bikin jadi memperlambat ya Bu ya? Iya. Oke. Dan di SIMAS Mikro itu jaminannya apa aja Bu? Apakah ada produknya juga atau gimana Bu? Ada. Itu tadi ya, pemerintah sudah kasih kisi-kisi produk asuransi mikro itu bentuknya seperti apa. Kemudian untuk produknya sendiri itu diserahkan ke masing-masing industri, mau buatnya seperti apa. Ada yang jaminannya asuransi kecelakaan diri. Ya kan, itu ada jaminannya tentunya akibat dengan perlindungan akibat kecelakaan, memberikan santunan akibat meninggal dunia, cacat tetap, atau juga memberikan biaya perawatan akibat kecelakaan. Kemudian ada juga berbagai macam ya, ada beberapa variasi lah di dalam asuransi kecelakaan diri itu, ada yang diberikan santunan meninggal dunia akibat sakit maupun kecelakaan. Kemudian juga ada salah satu asuransi mikro yang covernya itu atau jaminannya asuransi kesehatan. Jadi kalau dirawat di rumah sakit itu diberikan santunan rawat inap akibat sakit per hari. Nah, nilai santunannya ada berbagai macam pilihan. Kemudian ada juga asuransi untuk rumah tinggal atau juga tempat usaha. Ya, kalau masing-masing punya tempat usaha tuh, mau di ruko-ruko atau di kios-kios atau juga ada tempat usaha apa tuh kalau di sektor itu banyak kan gerobak ya, Pak. Nah, itu juga ada asuransi kebakaran namanya. Jaminannya akibat terjadi kebakaran dan juga bisa diperluas, misal ada perluasan gempa. Jadi kalau terjadi gempa itu juga bisa.
bisa mengajukan klaim karena gempa, Iya. jadi yang bersangkutan tidak bisa melakukan usahanya kan, Iya. kiosnya harus ditutup atau apa karena himbauan dari pemerintah, jadi itu juga bisa masuk ke dalam jaminan asuransi mikro. Banyak Ini banyak sekali, ya Bu ya? banyak sekali sekarang produk-produk asuransi mikro yang ada di pasaran ya. Iya, di pasaran. Tapi kalau di kita produk asuransi mikro, produknya Simas Mikro namanya. Simas Mikro ya Bu ya? Ya, kita produknya juga kurang lebih ada 8 produk asuransi mikro, Pak. Ada 8 produk Bu ya? Iya, banyak sekali, Wow, banyak sekali. banyak Jadi ya? bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari Kebutuhannya ya. masing-masing peserta. Ya, Oke, berarti sangat banyak ya Bu ya variasi ya. betul. Selain asuransi jaminan kecelakaan diri yang akhirnya mengakibatkan meninggal dunia atau cetak dan rawat pada darurat ya Bu ya, pada saat kecelakaan, ataupun bisa terhadap kepada pelaku-pelaku usaha ya Bu ya. Betul. Berarti ini memang bisa melingkupi semua sektor kelas ya Bu ya. Betul. Dan berarti seharusnya Bu, untuk yang di zaman sekarang ini ibu rumah tangga yang memang punya ART sudah harusnya memang udah bisa ya Bu ya dibelikan produk ini ya Bu ya? Bisa dan cocok sekali ya. Cocok sekali ya Bu. Preminya juga nggak memberatkan. Berapa Tadi Bu saya emangnya, Bu? bilang kan premi asuransi mikro itu ekonomis ya. Ekonomis Bu. Preminya cuma 50.000 maksimal. Wow. 50.000 Pak. Ibu guys. Dan itu jaminannya 1 tahun loh. 1 tahun Bu ya? 50.000 untuk periode asuransi 1 tahun. Murah sekali kan. Coba kalau dibagi per hari aja udah berapa tuh Pak? Iya. Nah jadi kalau tadi ya kita asuransi mikro ini mau diberikan kepada para pekerja-pekerja sektor non formal, contohnya tadi ART, waduh ini sungguh-sungguh sangat tepat dan sangat memberikan perlindungan ya buat ya untuk ART itu sendiri dan juga mungkin untuk profesi-profesi non formal lainnya. Yang lain ya. Ya. Dan tidak tutup kemungkinan ini juga bisa dibelikan untuk corporate ya Bu ya, untuk perusahaan Bu. Bisa saja kalau memang mereka punya, kadang kan di perusahaan korporasi atau corporate gitu punya pegawai yang masuk ke kategori karyawan kontrak atau outsourcing ya mungkin betul. Sebagai tambahan perlindungan nggak ada salahnya karena asuransi mikro ini juga bentuknya adalah santunan Pak. Jadi bisa double claim. Oh, double claim Bu? Ya, jadi mau punya berapapun ya, misal udah beli di asuransi lain, kemudian beli produk asuransi Sinarmas, Simas Mikro tadi. Kalau terjadi resiko, itu bisa, misal untuk itu tadi ya, misal meninggal dunia gitu ya, dan pas kebetulan karyawannya ini sudah mempunyai beberapa produk asuransi mikro, itu ahli waris bisa klaim ke masing-masing perusahaan asuransi yang tadi. Oke, biasanya kan kalau di individu atau corporate Bu, kan dia ada asuransi kesehatan Bu. Ya. Di salah satu asuransi kesehatan itu kan ada santunan tunai itu Bu. Ya. Untuk pada saat di mana jaminan itu. Itu bisa diklaim juga dengan asuransi mikro juga Bu. Betul. Kalau bentuknya santunan itu kita bisa double claim Pak. Oh, wah itu sebagai informasi ya Bu ya. Jadi mungkin ini yang belum jarang diketahui bahwa kalau kita punya polis kesehatan dengan tambahan Simas Mikro, justru itu sangat membantu sekali jika memang terjadi kerugian ya Bu? Ya. Oke. Berarti kalau untuk itunya Bu, kalau untuk produknya ada 8. Nah, kalau kita udah tertarik, syarat-syaratnya apa aja Bu memang kalau pada saat kita udah... Tadi Pak, namanya asuransi mikro. Syaratnya juga mikro. Syaratnya juga mikro ya Bu ya? Syaratnya hanya cukup data yang ada di KTP. Udah. Itu aja, nggak perlu ada isi-isi form, nggak ada. Jadi cukup data yang ada di KTP, yaitu tadi nama, kemudian ada nomor induk kependudukan ya, itu sebagai pembeda kan, siapa tahu namanya bisa double gitu. Jadi wajib, kemudian nomor KTP, nama, kemudian tergantung tadi kalau beli asuransi mikro yang jaminannya adalah asuransi kecelakaan diri, kalau di asuransi Sinarmas itu Simas perlindungan ya. Itu cukup mencantumkan tanggal lahir saja. Udah, dan nomor handphone. Untuk tadi aktivasi polis ya. Udah, datanya cuma itu aja. Oke, kalau untuk pengiriman polisnya pun juga udah sifatnya e-polis ya Bu ya? Iya, sekarang udah rata-rata semua orang punya handphone lah ya. Dan ininya juga Android jadi memungkinkan. Jadi pada saat aktivasi polis itu sudah langsung ada notifikasi yang masuk ke handphone masing-masing. Oh, Bu, saya jadi penasaran. Saya lihat Bu, contoh kartunya ada nggak sih Bu? Iya. Ada.
Ini pas kebetulan kami habis Widih, ada ini acara besar banget ini nih, ya. Bu. Iya, Nggak ini segede ini bentuk ya, Bu, tapi ya? polisnya. Ini polis asuransi mikro Oh, dan tadi ya iya, produk asuransi mikro kita kan ada iya. Simas Perlindungan, ada Heeh. Simas Petani. Ini pas kebetulan ada Wow, produk Simas Petani, polisnya seperti ini. oke. Tapi polisnya nggak segede ini, Pak. Susah masuk kantong. Ya, ini contoh, ini Contoh mock ya, up Bu ya, aja, biar bisa dilihat betul. sama ini ya, Bu ya, Betul. Bapak Jadi Ibu ya. kartunya itu Oke. sekecil KTP juga Mm-mm. ya. Tuh, jadi bisa disimpan di Mm-mm. dompet. Jadi cukup ringkes ya, nggak Cukup perlu gede dan praktis ya, Bu ya. dan nggak ada polis yang berlembar-lembar itu. Jadi cukup pegang ini aja. Pegang itu aja, Bu ya. Betul. Nah, itu yang gede nih, Bu. Mumpung Ibu pegang yang gede. Ini namanya produknya Simas Petani. Iya. Ini jaminannya itu meninggal dunia akibat kecelakaan 17 juta ya, Bu ya. Ya. Oh. Jadi ini salah satu produk Simas Mikro kita, Pak. Iya. Simas Petani. Kita menggunakan nama Simas Petani, tapi tidak terus. Produk ini hanya bisa dibeli yang Untuk petani aja. profesi petani. Iya, enggak. Oke. Cuman karena kita tahu bahwa petani ini kan salah satu ini ya, Ya, di kita di betul. Indonesia profesi Mata pencarian di ya, Indonesia. paling besar di Indonesia. Iya. Kita pakai produk namanya Simas Petani. Iya. Tapi ini semua profesi boleh beli ini. Nah, jaminannya apa? Jaminannya itu asuransi kecelakaan diri. Dengan jaminan tadi meninggal dunia akibat kecelakaan, kemudian cacat tetap akibat kecelakaan, dan ada santunan rawat inap kalau dirawat di rumah sakit akibat demam berdarah, Pak. Oh. Karena kasus demam berdarah juga ya. cukup banyak ya di Indonesia. Jadi kita kombinasikan jaminan asuransi kecelakaan diri ini dengan ada santunan rawat inap kalau dirawat di rumah sakit akibat demam berdarah. Demam berdarah. Iya, Wah. santunannya per hari, Pak, 200.000 per hari. 200.000 per hari. Maksimal 14 hari. Oke, berarti cukup dengan berapa, Bu, preminya berarti ini, Bu? 50.000. Hanya 50.000 Iya, ya, Bu ya? betul. Sudah bisa mendapatkan jaminan senilai 17 juta. Iya. Dan santunan tunai 200.000 per hari ya, Bu ya? Iya. Wow, luar biasa. Ini Simas Petani. Kalau yang kecil tadi, Bu, itu namanya apa, Bu? Ini tadi Heeh. kan bentuk polisnya sebenarnya sekecil ini ya. Iya. Ini Simas Petani. Ada juga Simas ini Perlindungan. Simas Perlindungan Nah, ya, Bu tadi ya? kalau untuk asisten rumah tangga, Heeh. driver Iya, gitu ya, yang atau mungkin penjaga toko, Iya. itu lebih cocok kalau saya nggak mau ada jaminan yang demam berdarah. Saya benar-benar asuransi kecelakaan diri. Boleh beli yang Simas Perlindungan. Ini jaminannya lebih tinggi, Pak. Kalau tadi Simas Petani kan 17 juta 17 ya juta, jaminan meninggal iya. dunia. Iya, Kalau betul. Simas Perlindungan itu 25 juta. 25 juta rupiah. Ya, Wow, kemudian luar biasa. resiko selanjutnya juga resiko cacat tetap akibat kecelakaan 25 juta. Dan kita memberikan penggantian biaya perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan. Jadi kadang kalau terjadi kecelakaan kan kita ke rumah sakit ada yang perlu dijahit, Ya, betul, Bu. atau Luka-luka ada ya, perlu Bu, ya. masuk ke UGD gitu Ya. kan, ada biaya. Nah, itu biaya yang kita berikan penggantian maksimal Oh. 250.000, Pak. 250.000 ya. Iya. Oke, dan Dan kalau yang yang ini, Bu, Yang satunya lagi ini juga produk ini paling banyak diminati nih, Pak. wah, Simas Siswa Mikro. Simas Siswa Mikro. Jadi Widih. ini ditujukan untuk para adik-adik pelajar usia 3 tahun sampai dengan 25 tahun tapi belum bekerja. Iya. Preminya, Pak, Preminya berapa, Bu? 10.000. Wah, itu seharga saya beli cilok itu. 1 tahun. Preminya 10.000 1 tahun loh. Oh. Ya, jadi produk ini 10.000 setahun, Bu. Pak. 10.000 1 tahun, Pak. Langsung beli Bapak Ibu. Buat anak-anaknya. Betul. Jadi ini untuk adik-adik atau anak-anak kita yang sudah yang masih sekolah sampai dengan usia 25 tahun. Oke. Jaminannya hampir sama, Pak. Ini asuransi kecelakaan diri juga. Kemudian memberikan santunan akibat kecelakaan, kemudian cacat tetap. Iya. Ada santunan biaya perawatan juga akibat sakit, penyakit ataupun karena kecelakaan. Kemudian ada santunan pemakaman. Ada santunan pemakaman. Wah, iya, ada 10.000 lengkap banget, Bu. Betul. Ini udah spesial pakai telur deh, Pak. All in candy ya, Bu ya. Semuanya bisa ya, Bu ya. Semuanya udah komplit di Oke, sini. dan ini 3 produk ini hanya sebagian kecil dari sebagian besar yang ada di asuransi Sinarmas, Bu ya. Iya. Masih Kita kan banyak tadi lagi ya, ada Bu, ya? 8 produk ya, Pak ya. Ini tadi diantaranya yang paling banyak diminati di asuransi Sinarmas. Iya, ini boleh diambil lagi? Boleh. Thank you. Oke,
Berarti kalau untuk kita beli produknya nih Bu, contoh ada mungkin ibu-ibu, Pak saya mau beli dong Simas Mikro Pelindungan terus sama Simas Siswa, itu gimana Bu? Bisa? Boleh Pak. Oh, Jadi kalau untuk satu orang beli itu beberapa, contohnya kalau tadi Simas Petani ya Pak, Simas Petani. itu satu orang bisa Iya. beli maksimal 5 kartu atau 5 5 kartu? polis. Ya. Oh, Makanya terus klaimnya gimana? Ya double. Jadi kalau punya 5 kartu 17 juta kali 5. 5-5-nya tuh Bu ya? Betul. Oh. Simas Siswa Mikro juga begitu. Simas Siswa Mikro itu satu anak Iya. itu boleh membeli maksimal 5 kartu atau 5 polis. Oke. Jadi klaimnya pun dikalikan dengan jumlah banyaknya kartu yang dibeli atau banyaknya polis yang dibeli. Tapi kalau untuk Simas Perlindungan, kemudian kita juga ada produk Simas Sehat Mikro itu tadi ya, yang santunan rawat inap, perawatan di rumah sakit. Iya. Itu memang maksimal hanya 1 kartu atau 1 polis per orang. Oh, untuk yang Simas Pelindungan Betul, ya. betul. Tapi dengan kita beli Simas Petani dengan 5 kartu itu sangat luar biasa Bu, Iya. dan apalagi itu bisa dibeli oleh siapapun ya Bu ya. Betul. Hanya namanya Simas Petani karena kan memang profesi di Indonesia banyak Iya, kan di petani ya Bu iya. ya. Oh. Gitu Pak. Jadi luar biasa, bisa banyak produk yang bisa kita beli ya Bu Banyak ya. banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing. Oke. Iya. Nah, kalau misalkan kita tertarik berarti kita gimana Bu cara dapetin Simas Mikronya Bu? Yang pertama kita bisa buka website Iya. Asuransi Sinarmas atau download aplikasi Asuransi Sinarmas online. Itu bisa langsung beli, udah pada jago belanja online kan. Jadi tinggal download aplikasi kita. Iya. Bisa membeli asuransi mikro atau Simas Mikro dari Asuransi Sinarmas itu melalui aplikasi Asuransi Sinarmas online atau datang ke kantor PT Asuransi Sinarmas yang terdekat di masing-masing wilayah gitu. Dan juga bisa lewat itu juga ya, apa Bu, media sosial ya Bu ya? Ya. Media sosial nanti juga Betul. nanti diarahkan ke marketing ya Bu ya? Nanti akan diarahkan atau ada marketing yang akan menghubungi. Oke, berarti Bapak Ibu yang menonton podcast ini yang ada di seluruh Indonesia, jadi segera langsung ke cabang terdekat di Asuransi Sinarmas. Karena hanya dengan premi 50.000 udah bisa mendapatkan jaminan yang mengcover seluruh orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi Bu ya. Betul. Dan juga orang-orang yang memang sudah kita kerjakan, tapi waduh kalau kenapa-kenapa gimana nih Bu ya? Iya, karena gini ya, untuk beberapa tadi sektor non formal, contohnya pembantu deh, Ya. mereka udah nabung kan, ngumpulin uang dari hasil bekerjanya bulan per bulan nih, Iya. Pak, udah ditabung. Terus satu saat mereka mengalami resiko, entah pasangannya atau anaknya, jadi betul. mereka akhirnya pakai uang hasil kerja mereka sama ini. Betul. Sayang kan? Betul, sayang Tapi banget, kalau apalagi si pencari nafkah ini yang mengalami risiko, ya kejadian. kasihan mungkin masih Iya. punya anak-anak yang masih kecil, Tanggungan tapi ya, Bu, dengan ya? ada yaitu tadi dengan beli asuransi setidaknya keluarga itu tetap bisa itu tadi entah membuka usaha kecil lainnya gitu ya. Jadi perekonomian tetap berjalan ya Bu ya. Ya. Kondisi keuangan di keluarga itu masih stabil. Oke, berarti sebenarnya memang program Simas Mikro ini program yang memang sebenarnya sangat sosial dan mulia Bu ya, yang memang dicanangkan memang filosofinya dari pemerintah sendiri. Kenapa sih Bu buat Simas Mikro ini? Ya kalau mau lihat awal tahun 2013 memang tujuan pemerintah adalah itu tadi ya, menjaga stabilitas ekonomi, itu tujuan besarnya gitu ya. Tapi balik lagi sebenarnya pemerintah juga concern dengan yaitu tadi kondisi keuangan dari masing-masing keluarga supaya tetap tidak terganggu atau tetap stabil apabila ada salah satu dari itu tadi ya yang sebagai kepala keluarga kan biasa keluarga atau pasangan ya Bu ya, ya. Sebagai kepala keluarga terus perekonomian juga dari tulang punggungnya ada di kepala keluarga. Nah, Betul. itu masih dengan adanya asuransi masih ada uang yang bisa dipergunakan untuk yaitu tadi membuka usaha kembali. Tujuannya sih seperti itu. Tujuannya seperti itu Bu Iya. ya. Wah, emang luar biasa. Nah, yang tadi Bu, soal tentang cara mendapatkannya mikro pasti Bu ya, sederhana. Iya. Nah, klaimnya juga pasti sederhana ya Bu ya. Iya, iya.
klaimnya tadi kan sudah ditentukan juga atau Iya. diarahkan oleh pemerintah bahwa terkait dengan klaim itu dokumen klaimnya nggak boleh berlembar-lembar, nggak boleh banyak jenis, Ya. dibatasin hanya maksimal 4 jenis dokumen klaim dan Hmm. harus sudah dibayarkan dalam waktu Waktu 14 hari kalender. Boleh sharing cerita contoh-contohnya Bu yang udah pernah dibayar oleh asuransi Ada Sinarmas? kita kemarin ada klaim ya yang itu adalah siswa di dekat sini SDN Ben Hill, kalau nggak Bendungan salah Hilir. SDN 01 Bendungan Hilir ya. Iya. Itu sore-sore anaknya biasa, anak-anak kecil mau menjelang sore main futsal atau main sepak bola. Iya. Mereka naik kendaraan bak terbuka tuh. Pickup sering kan ya lihat anak-anak iya, pada iya, naik iya, di situ. Iya. Pegangannya mungkin kurang ini Ya, ya. kurang kuat ya Bu ya. Jatuh. Dan akhirnya kena kepala yang menyebabkan siswa ini atau adik ini meninggal di tempat. Dan saat itu pihak sekolah tak inget ya karena pembelian asuransi mikronya memang melalui pihak sekolah. Kemudian pihak sekolah, kepala sekolahnya langsung menghubungi PT Asuransi Sinarmas melaporkan kejadian itu. Dan kemudian orang tuanya juga datang ke kantor, kemudian membawa polis asuransi dan melaporkan. Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu itu kita udah bayar santunannya. bayar. Iya. Santunannya udah kita berikan, ada beritanya juga ya. Itu yang pertama. Kemudian ada juga klaim juga di daerah Dolok Sanggul. Jadi petani kopi lagi mau bawa hasil panenannya ke pasar, naik kendaraan bermotor, Pak. Terjadi kecelakaan dan meninggal dunia. Itu juga kita bayar klaimnya nggak lebih dari 14 hari. 10 hari deh, atau 7 hari sampai 10 hari kita udah bayar klaimnya. Wow. Gitu. Ya, itu sangat membantu banget ya Bu ya. Dalam artian ketika kita melihat kondisi mereka pun itu sangat membantu Bu dengan adanya bantuan yang di luar, istilahnya dari eksternal, dari pihak ketiga kita dapat bantuan. Itu sangat pasti membantu psikologis dia kan Bu ya. Betul, memang nggak bisa menggantikan lah ya Pak. Kalau namanya kita kehilangan anggota keluarga nilai apapun nggak bisa menggantikan. Tapi setidaknya dengan ada asuransi ini, ada uang santunan yang kita terima, bisa membiayai itu tadi ada, kalau mungkin di beberapa daerah kita ada upacara keagamaan ya. Iya, betul. Nah, itu kita nggak perlu sampai pinjam-pinjam uang kan untuk ngadain acara untuk pemakaman itu ya Bu ya. Pemakaman. Jadi kita bisa pakai itu salah satunya. Kemudian yaitu tadi kalau tadi cerita yang di Dolok Sanggul itu ada petani yang meninggal dunia pas kebetulan beliau adalah kepala keluarga. Jadi si ibunya bisa dapat uang santunan dan dipergunakan untuk buka warung kecil tuh Pak. Gitu. Akhirnya kan keluarganya tetap bisa ini ya kondisi keuangannya nggak terganggu. Mohon izin Bu, itu berarti yang dibeli pas itu produk apa Bu? Simas apa? Kalau yang di Dolok Sanggul tadi Simas Petani. Simas Petani ya. Kalau yang siswa tadi Simas Siswa Mikro. Oh, Siswa Mikro. Iya. Oke. Lalu kalau untuk tanggapan dari nasabah-nasabah yang sudah beli nih Bu. Nah, gimana sih Bu testimoninya mereka Bu terkait dengan produk ini Bu? Setelah beli produk ini apakah terasa wah sangat membantu dan mungkin dia jadi lebih aman dan nyaman? Seperti apa Bu? Ya banyak kan memang dari klien kita sih memberikan testimoni berangkat dari kasus klaim ya Pak. Mereka merasa klaim di asuransi Sinarmas untuk Simas Mikro ini tadi nggak pakai ribet. Nggak pakai ribet ya Bu ya? Ya simple. Dokumen nggak banyak. Iya. Kemudian cepat juga. Ya. Begitu dokumen lengkap itu langsung dilakukan pembayaran. Dan yang terakhir itu yang di daerah Dolok Sanggul itu kan bukan kota besar ya. Tapi mereka nggak khawatir, ternyata pembayarannya bisa tetap juga cepet, nggak pakai lama meskipun itu di kota kecil ya. Bayangan kita kan kadang kalau klaim, aduh di kota kecil pasti juga susah segala macam. Gimana nih caranya Bu ya? Betul, enggak. Jadi klaimnya waktu itu pun disampaikan melalui tadi ya handphone, WA langsung disubmit. Begitu dokumen datang kita udah langsung bayar. Gitu. Dan kalau untuk dari klien-klien lainnya yang belum pernah klaim sih sejauh ini masih proses pembeliannya tadi mudah, nggak pakai ribet karena cukup data yang ada di KTP aja dan pengiriman polisnya itu juga instan ya mereka nyebutnya karena bisa langsung mereka simpen di handphone, nggak pakai harus simpen di lemari. Nanti kalau ada apa-apa juga susah carinya. Jadi itu ya yang paling banyak nasabah sampaikan bahwa dengan adanya asuransi mikro ini
sederhana dan yaitu tadi jaminannya optimal. Oke, dan itu saya Terjangkau juga preminya Pak. Rata-rata Betul. bilang preminya juga hanya itu murah 50.000 banget. Bu. Beli kopi udah itu Bu. Iya, betul. Lah, berarti ini cocok juga untuk komunitas-komunitas. Saya juga baru kepikiran untuk komunitas-komunitas motor ataupun komunitas-komunitas mobil ataupun komunitas keluarga yang lainnya itu juga cocok ya Bu ya, bisa Ya dibeli ya Bu ya. sebenarnya karena tadi ya target marketnya sebenarnya kita luas. Luas banget ya Bu ya. Nggak cuman ke masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah meskipun produk asuransi mikro kan dicanangkan itu ya oleh pemerintah. Betul. Tapi sebenarnya tetap tidak tertutup kemungkinan untuk semua lapisan masyarakat. Tadi ya Pak ya, namanya asuransi itu nggak pernah cukup sih kadang ya, sekali kembali lagi ke kebutuhan kita. Jadi produk ini banget deh, terjangkau. Baik dari yaitu cara memperolehnya juga mudah, kemudian dari nilai preminya sendiri kan ekonomis ya. Ekonomis betul. Jadi sebenarnya kalau kalau bilang komunitas juga cocok, hampir semuanya deh Pak. Mau komunitas, mau individu, ya kan, mau kelompok-kelompok, apapun itu bisa membeli produk ini dan optimal. Ya, dan cocok buat untuk sekarang yang lagi viral Bu di SCBD Bu, Citayam Fashion Week. Nah, bisa beli Sudirman, Bojonggede, Citayam, Depok, udah bisa beli dah tuh, ya kan Bu, lagi viral tuh Bu. Jargonnya dong, jargonnya. Lalu kalau untuk program yang udah pernah dilakukan oleh Asuransi Sinarmas terkait Simas Mikro ini udah banyak ya Bu ya untuk program CSR ya Bu ya? Ya, kalau untuk program kita dalam kegiatan literasi keuangan sih saya boleh sombong dikit ya, sombong ya. Kita komitmennya itu nggak cukup setahun 2 tahun. Komitmen PT Asuransi Sinarmas untuk ikut serta dalam kegiatan literasi keuangan itu berkesinambungan Pak. Dari tahun 2015 sampai saat ini PT Asuransi Sinarmas nggak pernah absen. Boleh tanya yang punya kegiatan CSR ya, tapi sebenarnya terlepas dari CSR atau ini komitmen kita ya, manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan literasi keuangan ini yang benar-benar memang membuat PT Asuransi Sinarmas itu berbeda dari perusahaan lainnya. Itu tadi komitmennya berkesinambungan dari tahun ke tahun. Itu pasti kita ada kegiatan literasi keuangan dan juga tentunya ada dilanjutkan dengan kegiatan inklusi keuangan gitu. Sampai sekarang mungkin kita udah, kalau dilihat dari lokasi, kita udah dari Sabang sampai Merauke. Iya. Wow. Kita sudah melakukan literasi dan memang tujuan utama kita lebih ke bukan dipusatkan di daerah Pulau Jawa ya, tapi bahkan justru di pulau-pulau yang terluar ya Bu ya. Iya. Betul. Total polis sudah sampai berapa Bu untuk kalau sementara untuk ini? Total polis kita udah hampir 150.000 polis asuransi 150.000 mikro polis. Ya. Iya. Wow. Gitu. Dan itu nggak tutup kemungkinan bisa sampai jutaan ya Bu ya? Pastilah, kita optimis Pak. Tahun-tahun mendatang bisa makin meningkat lagi. Bisa meningkat lagi ya Bu ya. Oke, dan berarti Simas Mikro juga sebagai jawaban dari salah satu share value kita ya Bu ya. Melayani sepenuh hati. Betul. Untuk masyarakat ya Bu ya. Betul. Jadi jangan khawatir meskipun premi kecil bukan berarti kita nggak perhatikan. Justru ini kita garap nih, premi-premi kecil ini kan menunjukkan kita concern ya. Betul Bu. Gitu. Dan itu salah satu menunjukkan bahwa kita juga sangat memperhatikan segala sektor masyarakat ya Bu ya. Betul. Mau dari masyarakat bawah, atas, menengah, semua kita ini Bu. Oke, terima kasih Bu Syani. Sama-sama. Untuk terima kasih juga informasinya. Kira-kira nanti kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol lebih dalam lagi Bu ya di Ngolam. Oke Bapak Ibu semuanya, demikian dari podcast Ngolam kita kali ini. Kita akan bertemu di materi-materi yang menarik selanjutnya. Saya Riko Syani Par, bye-bye.